Di sebuah wilayah di kota Madinah, ada sebuah bangunan aneh yang dibangun di atas puncak gunung. Banyak teori-teori konspirasi mengenai bangunan ini. Salah satunya, bangunan ini disiapkan sebagai istana Dajjal. Maka benarkah? Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah mengingatkan umatnya dari si buta sebelah yang pendusta. Ketahuilah, sesungguhnya dia buta sebelah, dan sesungguhnya Rob kalian tidak buta sebelah. Di antara kedua matanya tertulis kafaro. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebanyak 124.000 nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya telah mengingatkan kaumnya akan datangnya fitnah terbesar, yaitu tentang munculnya sosok Dajjal. Sejak masa diturunkannya Adam alaihissalam sebagai nabi, beliau mengingatkan kepada anak cucunya tentang sosok satu ini, hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul penutup. Yang juga banyak hadis beliau yang telah memperingatkan kita tentang betapa bahayanya fitnah Dajjal ini. Apabila dia keluar dan aku masih hidup di tengah-tengah kalian, maka akulah yang akan melawannya. Hadis riwayat Bukhari. Dajjal merupakan anak keturunan Adam, yang berarti dia adalah manusia. Namun karena fitnah yang dibawanya begitu besar, butuh seorang nabi untuk bisa mengalahkannya. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Isa bin Maryam akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang akan membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di akhir zaman. Beliau akan turun di sebuah masjid yang memiliki menara putih di suatu wilayah di daerah Damaskus. Allah mengutus Isa bin Maryam. Dia turun di menara putih sebelah timur kota Damaskus dengan mengenakan pakaian yang dicelup zafaron sambil berpegangan pada sayap dua orang malaikat. Hadis riwayat Muslim. Masjid ini telah diketahui lokasi persisnya. Masjid bermenara putih ini mulai dibangun pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dan menjadi masjid terbesar pada masa itu. Kemudian tempat terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam disebutkan di hadis di sebuah tempat yang bernama Bablut. Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di pintu gerbang negeri Lut. Hadis riwayat Tirmizi. Bablut atau Gerbang Lut adalah sebuah nama daerah yang terletak di Palestina. Sumber lain menyebut tempat yang juga dikenal sebagai Gerbang Lot ini berada di dekat Baitul Maqdis. Ada juga yang menyebut bahwa Bablut kemungkinan adalah gerbang kota kuno Lot. Saat ini bangunan kecil era Mamluk atau Utsmaniyah yang telah menjadi sumur air dikenal sebagai Bablut. Kemudian dikatakan pula bahwa nanti ketika Dajjal telah keluar di akhir zaman, dia akan memasuki seluruh wilayah di muka bumi ini, di seluruh kota, gang-gang sempit, dan seluruh tempat pasti akan disinggahi oleh Dajjal. Namun hanya ada dua tempat saja yang tidak akan tersentuh oleh Dajjal, yaitu Mekkah dan Madinah. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kelak di akhir zaman, Dajjal akan terus menyerang semua manusia dan semua tempat hingga sampailah Dajjal di kota Madinah Al-Munawwaroh. Akan tetapi, Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Maka akan bergoncanglah kota Madinah dengan 3 kali gempa. Sebelumnya, Madinah tidak pernah mengalami gempa sejak Rasulullah SAW memasuki Madinah di kala hijrah hingga akhir zaman. Kota Madinah tidak pernah mengalami gempa terkecuali saat itu, yaitu saat datangnya Dajjal di depan gerbang kota Madinah. Pada saat itu, Madinah akan mengalami gempa sebanyak 3 kali, dan itu menyebabkan orang-orang kafir dan munafik akan berhamburan keluar dari kota Madinah. Imam Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya, kala itu Rasulullah SAW mengatakan munafik, fasik, kafir semuanya akan keluar dari Madinah dan pergi menemui Dajjal di sebuah bukit. Nah, saat ini di Jabal Habsyi atau Gunung Habsyi yang letaknya 12,5 km dari kota Madinah Al-Munawwaroh, ada sebuah bukit yang di puncaknya dibangun suatu gedung yang diberi nama Kingdom Palace, jika diartikan menjadi istana kerajaan. Dan orang-orang banyak yang menyebutkan tempat ini sebagai Dajjal Palace. Imam Ibnu Hajar
menukil salah satu hadis di dalam kitabnya Fathul Bari Bisyarah Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah SAW menjelaskan, Dajjal dari kejauhan menunjuk kubah hijau Masjid Nabawi sambil dia berkata, "Itu Masjid Muhammad, itu Masjid Muhammad. Kita harus sampai ke sana." Lantas Rasulullah SAW bersabda sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, di saat itu di Madinah mempunyai 7 pintu dan setiap pintu dijaga oleh 2 malaikat, sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Al-Masih Ad-Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah, yang pada saat itu memiliki 7 gerbang pintu, yang di setiap gerbangnya akan dijaga oleh 2 malaikat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jika kita melihat kondisi peta Madinah pada hari ini, telah terlihat di sana ada 7 jalan utama untuk memasuki kota suci itu. Apakah ini suatu kebetulan? Ketujuh jalan atau gerbang tersebut adalah berasal dari Jeddah, Mekah, Rabigh, Bandara, Tabuk, dan 2 lagi dari wilayah sekitarnya. Nah, kemudian Dajjal akan berusaha mendekati kota Madinah dan mencari seluruh jalan untuk sampai ke sana dari setiap sudut itu. Tetapi para malaikat menghalangi Dajjal dan para pengikutnya sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Kemudian nanti Dajjal akan sampai di tanah lapang yang bernama Al-Jurf dan membuat kemah di sana. Kemudian dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwasanya Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Dajjal akan tiba dan dia terlarang untuk memasuki kota Madinah. Dia akan tinggal di sebuah daerah bergaram di sekitaran Madinah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dilanjutkan, Nabi SAW bersabda, Dajjal akan mendaki gunung dan melihat ke arah kota Madinah. Kemudian dia akan mengatakan kepada para pengikutnya, kalian melihat istana putih itu adalah masjidnya Ahmad. Dan kini di pinggiran kota Madinah, tepatnya di Jabal Habsyi yang berjarak 12,5 km dari Madinah Al-Munawwaroh, telah berdiri sebuah bangunan megah yang didirikan oleh kerajaan Arab Saudi. Dan banyak ulama mengatakan bahwa bangunan tersebut dibangun di atas gunung bergaram atau gunung yang mineralnya mengandung unsur garam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW di hadis yang tadi. Dan jika kita lihat dari Kingdom Palace yang berada di atas gunung Habsyi atau Jabal Habsyi ini, maka Masjid Nabawi tepat berada lurus di timur istana tersebut. Begitupun bila kita tarik lurus dari Madinah Al-Munawwaroh, Kingdom Palace, maka akan berujung di negara Israel. Sebagaimana telah diketahui, di sana terdapat Danau Tobari atau Danau Tiberias, atau juga dengan nama lain disebut Danau Galilea, yang menjadi salah satu tanda kemunculan Dajjal dengan surutnya air di danau tersebut. Kita pun telah melihat sekarang ini Masjid Nabawi tampak sangat besar dan megah, dan juga memiliki bentuk arsitektur yang indah bagaikan istana putih. Bahkan jika dilihat dari luar angkasa pun akan terlihat putih kemilau. Padahal pada masa Rasulullah SAW mengucapkan hadis tersebut, saat itu bentuk dari Masjid Nabawi masih sangat sederhana, yang hanya terbuat dari lumpur basah berwarna kecoklatan dan juga batu bata, serta memiliki atap pelepah daun kurma. Tidak seperti sekarang yang sangat megah seperti Istana Putih. Tapi tidak banyak informasi yang didapatkan mengenai bangunan yang dinamai Kingdom Palace yang dibangun tepat di atas Jabal Habsyi ini, membuatnya menjadi sebuah misteri yang belum terungkap. Hanya saja, para ulama mengatakan kemungkinan besar ini adalah tempat singgah Dajjal ketika dia bilang itulah Istana Ahmad. Dan bisa jadi bukit bergaram atau gunung yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW adalah bukit ini. Sebab sabda Nabi SAW tidak pernah salah. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Al-Quran Surat An-Najm ayat keempat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.